Halo semuanya, kali ini aku mau ngebawain materi tentang trigonometri. Nah, materi yang kali ini aku bawakan itu ada definisi trigonometri, rumus trigonometri, mengenal tabel sudut istimewa pada trigonometri, serta sudut-sudut berelasi. Sebelum itu, kenalan dulu yuk. Kenalin, nama aku Cerin Mahira dari kelas 11-3. Langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Pada awal materi terdapat pengertian trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang sudut, sisi, dan perbandingan antara sudut terhadap sisi. Tidak hanya itu, trigonometri juga memiliki penerapan. Penerapan trigonometri ini terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalnya, mengukur ketinggian pohon tanpa harus memanjatnya. Caranya dengan memanfaatkan sudut elevasi pandangan mata terhadap pohon tersebut. Selanjutnya, terdapat rumus-rumus dalam trigonometri, yaitu ada rumus perbandingan serta rumus identitas. Lanjut ke dalam tabel sudut istimewa. Nah, pada tabel sudut istimewa sudah tertera di situ bahwa di tabel-tabel itu memiliki banyaknya hasil-hasil yang akurat dan sesuai di dalamnya. Dan juga terdapat sudut istimewa yang disertai dengan gambar. Lanjut ke dalam sudut berelasi. Nah, di sudut berelasi ini sudah dijelaskan bahwa sin buka kurung 180 derajat kurang lebih alfa sama dengan kurang lebih sin alfa, dan begitu juga selanjutnya. Di samping sudut berelasi juga terdapat sudut berelasi yang berbentuk kuadran. Lanjut, kita masuk ke dalam materinya. Nah, jadi untuk sebelum masuk ke dalam contoh soalnya, kita harus mengetahui dan mengerti tentang tabel kuadrat. Nah, pada materi ini kita tuh harus mengerti dan memahami dulu bagaimana cara dan rumus-rumus yang ada dalam tabel kuadrat ini. Untuk itu selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal yang pertama. Nah, di contoh soal yang pertama itu terdapat soal sin 120 derajat dikali cos 330 derajat itu sama dengan berapa? Nah, seperti yang kita sudah ketahui, sin 120 sama dengan sin 180 dikurang 60. Hasil ini itu merupakan hasil dari yang kita sudah pahami dari tabel kuadran ini. Lanjut, sin 60 ini dipindahin ke sini sama dengan setengah akar 3. Lanjut, cos 330. Cos 330 ini sama dengan cos 360 dikurang 30. Kita pindahkan 30-nya menjadi cos 30. Cos 30 itu sama dengan setengah akar 3. Jadi, kita gabungkan tadi hasil-hasil yang di atas menjadi sin 120 dikali cos 330 sama dengan setengah akar 3 dikali setengah akar 3 sama dengan 3/4. Jadi, hasil dari sin 120 derajat dikali cos 330 derajat menghasilkan 3/4. Lanjut ke dalam contoh soal yang kedua. Nah, untuk contoh soal yang kedua ini kita bisa tahu di sini di dalam soalnya diminta nilai tan 330 derajat dikurang dengan tan 60 derajat. Jadi untuk pengerjaannya itu kita mulai dari tan 330 derajat ini kita harus tahu buat dulu, baru kita buat dulu tan 330 itu sama dengan tan buka kurung 360 dikurang 30 tutup kurung. Nah, kita pindahkan si 30 ini ke sini sama dengan tan 30 sama dengan tan 30 itu menghasilkan 1 atau 1/3 akar 3. Lanjut, nah tan 60 itu kita tulis atau kita hasilkan dengan akar 3. Jadi udah dapat semua hasil yang ini, kita gabungkan
menjadi tan 330 dikurang tan 60 menghasilkan sepertiga akar 3 dikurang akar 3 sama dengan akar 3 per 3 dikurang akar 3 sama dengan akar 3 per 3 dikurang 3 akar 3 per 3 menghasilkan 2 per 3 akar 3. Nah, inilah hasil dari pengerjaan soal nilai tan 330 derajat dikurang dengan tan 60 derajat. Hasilnya menjadi min 2 per 3 akar 3. Ini dia pengerjaannya. Semoga bermanfaat dan semoga dapat dipahami. Terima kasih.